Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini adalah pertemuan ketiga kita ya, masih belajar di rumah atau online. Jadi semoga pembelajaran online ini tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Langsung saja, materi kita hari ini adalah elastisitas bahan. Ini masuk bab baru ya, bab kemarin itu sudah selesai tentang rotasi dan kesetimbangan. Nah, apa sih itu elastisitas? Elastisitas adalah sifat suatu bahan yang dapat berubah baik bentuk atau ukuran karena mendapatkan gaya luar dan dapat kembali ke bentuk semula saat gaya tersebut dihilangkan. Misal, contohnya kayak karet. Ketika benda itu kita tarik atau kita beri gaya luar, dan ketika tarikan itu kita lepas atau gaya itu kita hilangkan, maka dia otomatis akan kembali ke bentuk semula ya. Bahasa Banjarnya itu tebulik ke bentuk semula. Jadi itu yang dinamakan benda elastis. Misalkan contoh lain kayak lilin, mainan, atau plastisin ya kita tahunya. Plastisin itu ketika kita tekan, dia akan berubah bentuk ya. Kita tekan, dia akan berubah bentuk. Kemudian saat kita lepaskan, apakah dia akan kembali ke bentuk semula? Oh, ternyata tidak ya. Kalau dia tidak kembali ke bentuk semula, berarti itu tidak bisa dinamakan benda elastis. Walaupun dia berubah bentuk ketika kita beri gaya, namun dia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Jadi, dia tidak bisa disebut dengan benda yang elastis. Contoh lain, kayak misalkan pegas. Pegas yang di ayunan anak-anak biasanya. Nah, itu ketika kita beri gaya atau kita tarik ya, dia akan bertambah panjang ya. Kemudian ketika tarikan itu kita lepaskan atau gaya itu kita hilangkan, dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, itu juga bisa disebut dengan benda yang elastis. Elastisitas ini berhubungan erat dengan yang namanya tegangan dan regangan. Tegangan dan regangan kita di sini dibatasi hanya tegangan tensil dan tegangan geser. Yang pertama dulu, tegangan tensil, regangan, dan modulus Young. Tegangan tensil, regangan tensil itu pasti akan menghasilkan yang namanya modulus, dinamakan modulus Young. Gimana sih tegangan regangan tensil itu? Tensil itu bisa juga disebut dengan tarik. Jadi, gayanya itu tegak lurus dengan permukaan. Rumus tegangan tensil itu adalah sigma sama dengan F per A. Nah, ini contohnya. Ini ada sebuah benda. Kemudian benda itu kita tarik dengan gaya yang tegak lurus dengan permukaannya. Ini permukaannya, ini gayanya. Nah, tegak lurus itu artinya permukaannya sejajar, permukaannya horizontal, gayanya vertikal. Jadi ini yang dinamakan tegak lurus. Jadi ketika benda ini kita tarik dengan gaya yang tegak lurus dengan permukaan benda, maka otomatis dia akan bertambah panjang ya. Sehingga panjangnya yang awalnya L berubah jadi L2. Nah, sehingga didapatkan pertambahan panjangnya ini kan yang dinamakan pertambahan panjang ya, atau perubahan panjang. Yang awalnya L jadi delta L. Berapakah pertambahan panjangnya ini? Nah, jadinya pertambahan panjangnya ini dilambangkan dengan delta L. L-nya 2 dikurang L1. Ya, didapatlah delta L-nya dari sini ke sini itu L
min L2 min L. Sehingga ketika kita tarik ya tadi bendanya ini, dia akan bertambah panjang dan dia akan merenggang, yang dinamakan dengan regangan, dilambangkan dengan E kecil sama dengan delta L per L, atau perubahan panjangnya ini dibagi dengan L awalnya. Nah, didapatkan rumus modulus Young. Modulus Young itu rumusnya sigma per regangan atau tegangan dibagi regangan. Di mana rumus tegangannya itu adalah F per A. Nih. Per regangan rumusnya delta L per L. Untuk lebih mempermudah perhitungan, kita balik saja, jadinya kita kali saja F per A dikali dengan, karena ini pindah jadi perkalian, awalnya pembagian jadi perkalian, jadinya L-nya ke atas, delta L-nya ke bawah. Jadi F per A dikali L per delta L. Di mana sigma itu adalah tegangan, satuannya Newton meter pangkat min 2. F itu adalah gaya, satuannya Newton. A adalah luas, satuannya meter kuadrat. E itu adalah regangan, tidak bersatuan. Delta L itu adalah perubahan panjang, satuannya meter, dan modulus Young itu adalah Newton meter pangkat min 2. Contoh, sebatang beton besi berdiameter 1 cm memiliki panjang 200 cm. Batang tersebut kedua ujungnya ditarik dengan gaya 100 Newton. Berapakah tegangan tensil benda tersebut? Dan berapakah pertambahan panjang besi jika modulus Young besi adalah 1 dikali 10 pangkat 11 Newton meter? Tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui pertama adalah diameternya 1 cm diubah ke meter, jadinya 1 kali 10 pangkat min 2. Kenapa pangkat min 2, Bu? Karena dia dibagi 100 ya. Senti ke meter itu berapa kali naik? 2 kali naik, jadi dibagi 100. Dibagi, jadi pangkatnya min 2. Kalau dibagi 1000 misalnya, berarti nanti pangkatnya min 3. Kalau dikali tidak ada min ya, positif. Ini karena dibagi jadinya pangkatnya min 2 gitu, ada minnya. Kemudian L nya 200 cm diubah ke meter, 200 dibagi 100 jadinya 2 meter. Gayanya 100 Newton. Modulus Young-nya 1 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Yang ditanyakan yang A, tegangan tensil, lambangnya adalah sigma. Kemudian yang B, pertambahan panjang, lambangnya adalah delta L. Ya, yang pertama dulu, tegangan. Rumus tegangan tadi apa? Sigma sama dengan F per A. Lihat, karena ini yang diketahui diameter, berarti yang dipakai adalah luas lingkaran. Nanti kalau yang diketahuinya panjang sama lebar, berarti yang dipakai adalah luas persegi atau persegi panjang, yaitu sisi kali sisi atau panjang kali lebar. Karena ini diameter, berarti pakai rumus luas lingkaran, yaitu PR kuadrat. Langsung kita masukkan F-nya 100. 3,14 itu adalah V, R-nya itu adalah 0,5. Nah, kenapa 0,5, Bu? Kan yang diketahui di sini diameter. Diameter itu adalah 2 kali R ya. Otomatis R-nya adalah setengah kali diameter. Jadi, setengah kali 1 sama dengan 0,5 atau 1 dibagi 2 sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, Bu, ulun kada bisa, Bu, kayak apa yang ada pangkat 10 pangkat min 4 atau 10 pangkat 11 nih, ulun kada ngerti ya.
Ini mungkin kalian lupa ya, ini adalah pembelajaran kalian kelas 10 ya, sudah diajarkan namanya adalah notasi ilmiah. Kalau angka lain tidak ada notasi ilmiahnya, langsung kita kalikan saja dengan yang angka lain tersebut. Namun jika misalkan nih 0,25 kali 10 pangkat min 4 dikali 0,5 kali 10 pangkat min 2 misalkan. Kalau perkalian kita kalikan saja 0,5-nya dikali dengan 0,25 tadi ya. Kemudian yang pangkat 10-nya ini kan ini 4. Tadi kan pangkatnya min 2 ya. Jadi kalau perkalian itu ditambahkan saja langsung pangkatnya. Jadi min 4 ditambah min 2. Jadinya min 6. Nah, nanti hasilnya 10 pangkat min 6 karena dia dikali. Kalau dibagi nanti dikurang ya pangkatnya ini. Nah, karena ini kuadrat nih, ini kuadrat kan ya, dalam kurung kuadrat. Jadi ini dikuadratkan, yang pangkatnya ini juga, notasi ilmiahnya ini juga kita kuadratkan. Dengan cara mengalikan min 2-nya ini dengan pangkat yang di sini. Kalau misalkan ini pangkat 3, berarti min 2 kali 3 gitu ya. Karena ini pangkat 2, jadi min 2 dikali 2 hasilnya pangkat min 4. 0,5-nya kita kuadratkan juga, jadinya hasilnya 0,25. Nah, baru kita bisa hitung. 103,14 dikali 0,25, 0,79, karena 3,14-nya ini bukan notasi ilmiah, jadi bisa kita tulis langsung kali 10 pangkat 4, min 4 maksudnya. Jadinya 100 dibagi 0,79 hasilnya 126,58. Karena di sini awalnya itu adalah minus dan di sini sebagai penyebut, dan kita balik ke atas supaya hasilnya sejajar dengan 126,58 ini, jadinya kita harus pindah ke atas yang awalnya minus jadi positif. Anggaplah kayak pindah ruas ya, awalnya minus jadi positif. Jadi hasilnya 126,58 kali 10 pangkat 4 Newton meter kuadrat. Selanjutnya yang B, yang ditanyakan adalah delta L. Langsung kita masukkan modulus Youngnya karena sudah diketahui ya. Y sama dengan F per A dikali L per delta L. Karena yang ditanyakan adalah delta L, jadi kita pindah ruas. Delta L-nya harus sendiri. Nah, pindah ruas jadinya F per A dikali L per Y. Langsung kita masukkan aja. F per A ini kan sama-sama regangan ya. Nih, F per A ini adalah rumus regangan. Jadi bisa kita masukkan aja langsung 126,58 kali 10 pangkat 4. L-nya berapa? L-nya tadi 2 ya, 2 per modulus Youngnya 1 kali 10 pangkat 11. Nah, kita kalikan dulu 126,58 dikali 2. Dapatnya 253,16 kali 10 pangkat 4 per 1 kali 10 pangkat 11. Ini langsung kita bagi saja. 253,16 dibagi 1 kan hasilnya tetap ya 253,16. Karena dia ini nih 10 pangkat 4 sama 10 pangkat 11 ini adalah pembagian, dibagikan ya. Jadi pangkatnya kita kurang. Atau 10 pangkat 11-nya ini bisa kita naikkan ke atas set. Jadinya 4 dikurang 11. Sehingga 4 kurang 11 min 7. Jadi pangkatnya
253,16 kali 10 pangkat min 7 meter. Selanjutnya, yang tadi paham ya, tadi adalah tegangan tensil di mana gayanya itu tegak lurus dengan permukaan. Sekarang kita membahas tentang tegangan geser, regangan, dan modulus geser. Rumus tegangannya itu sama ya, F per A. Cuman yang membedakan adalah di regangan. Kenapa? Nah, karena gaya pada tegangan geser dan modulus geser itu sejajar dengan permukaan. Nih, ini kan permukaannya ya. Nah, karena dia sejajar berarti ada yang ke sini dan ke sini. Sejajar berarti sama arahnya dengan permukaannya. Ketika ini kita tarik, benda ini kita beri gaya yang sejajar dengan permukaannya, maka dia akan berubah bentuk nih seperti yang digambar. Kalau dia berubah bentuk, berarti ada juga yang namanya perubahan panjangnya, yang dinamakan delta X. Kemudian kan panjang awal pada tegangan tensil tadi kan yang di sini ya, panjang awalnya. Kalau di tegangan geser bukan. Tegangan geser itu panjang awalnya adalah yang tegak lurus dengan permukaannya. Yang tegak lurus yang mana? Yang di sini. Jadi ini adalah L-nya. Sehingga rumus regangannya adalah delta X per L. Sehingga didapatkan modulus geser itu adalah lambangnya G sigma per E, di mana sigmanya itu adalah F per A, E-nya itu adalah delta X per L. Kita kalikan aja supaya lebih mudah, F per A kali dengan ini karena pindah, yang awalnya dibagi jadi dikali, jadinya ini pindah ruas, L per delta X. Contoh, kawat terbuat dari baja, panjangnya 2 meter dan berjari-jari 1 meter. Jika modulus geser tersebut 8 kali 10 pangkat 9 Nm pangkat min 2, berapakah besar gaya yang diterima kawat jika merenggang 0,003 meter? Yang ditanyakan berarti apa nih? Gaya berarti F ya, tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui yang pertama panjangnya 2 meter, L. Kemudian jari-jari 1 meter, G-nya modulus geser atau G, 8 kali 10 pangkat 9 Newton. Dan merenggang, kalau merenggang berarti delta X ya. Delta X-nya 0,003 meter. Yang ditanyakan gaya atau F. Langsung aja kita masukkan ke rumus. Karena yang ditanyakannya adalah F, berarti F-nya yang harus sendiri ya. Jadinya G kali A kali delta X per L. Dimana A-nya itu kan jari-jari ya yang diketahui, berarti otomatis lingkaran, dimana luas lingkaran itu rumusnya PR kuadrat. Nah, langsung aja kita masukkan. G-nya adalah 8 kali 10 pangkat 9, Pi-nya 3,14, R-nya 1 dikuadratkan, dikali delta X-nya 0,003. Langsung saja kita kalikan nih. 1 kuadrat kan sama-sama 1 ya. 1 dikuadratkan sama-sama 1. Tetap 1 hasilnya. Jadi kita langsung kalikan 8 dikali 3,14 dikali 0,003. Hasilnya 0,0075. Jangan lupa di sini ada notasi ilmiah. Jangan sampai ketinggalan nulisnya. 10 pangkat 9 dibagi 2. 0,075 dibagi 2 hasilnya 0,003
0,38. Pangkatnya tetap ditulis kali 10 pangkat 9 karena tidak ada lagi notasi ilmiah yang lain. Newton. Nah, sudah tadi mengenai tegangan dan regangan. Sekarang kita masuk ke hukum Hooke pada pegas. Nah, ini ada gambar pegas. Gambar pegas itu awalnya ini belum kita tarik dan kemudian kita tarik, set, dia akan bertambah panjang. Nah, ini adalah pertambahan panjangnya ya. Sehingga hukum Hooke itu rumusnya F sama dengan K delta X. Nah, ketika ini kan kita beri gaya ya. Kita beri gaya, set. Kemudian kita lepaskan nih pegasnya. Maka ada juga gaya yang bekerja saat pegas itu kita lepaskan. Namanya adalah gaya pemulih. Yang nilainya sama dengan gaya yang kita berikan. Namun arahnya berlawanan. Sehingga tandanya minus di sini. Tanda minus di sini menunjukkan arah yang berlawanan ya. Kan gayanya tadi ke sini nih. Set, kita tarik. Rumusnya adalah K delta X. Kemudian kita lepaskan gayanya ini. Maka pegasnya akan terbulik ya, akan kembali ke bentuk semula. Set. Kayak gitu. Awalnya kita tarik kayak gini, terus kita lepaskan, pegasnya akan kembali. Set. Kayak gitu. Jadi arahnya berlawanan kan dengan gaya yang kita berikan. Nah, makanya dia di sini ada negatif. Negatif ini cuma menunjukkan arah saja. Di mana F adalah gaya pegas, K adalah konstanta pegas, dan delta X adalah pertambahan panjang pegas. Nah, pegas ini juga bisa kita rangkai. Ada yang namanya rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri rumusnya 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Kemudian KP atau rangkaian paralel rumusnya K1 ditambah K2. Langsung ke contoh supaya kalian lebih paham. 3 buah pegas berkonstanta sama disusun seperti gambar. Ini gambarnya. Karena pengaruh gaya sebesar 40 Newton ya, pegas itu merenggang sebesar 2 meter. Berapakah nilai konstanta pegasnya? Tulis dulu yang diketahui. 3 buah pegas berkonstanta sama. Berarti K1, K2, K3 itu nilainya sama. Jadi K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K. Karena konstantanya sama. Konstanta itu kan lambangnya tadi apa? K ya. Konstantanya sama. Jadi langsung aja K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K. Kalau nanti berbeda, kita tulis K1-nya berapa, K2-nya berapa, K3-nya berapa. Kemudian, karena pengaruh gaya, berarti F-nya 40 Newton. Merenggang sebesar 2 meter, berarti delta X-nya 2 meter. Yang ditanyakan adalah konstanta pegas keseluruhan. Di sini ya, ini kan ada 3 buah nih, kita beri gaya, berapakah konstanta pegas totalnya yang ada di sini? Maka kita tidak bisa langsung hitung ya. Kenapa? Karena ini ada 2, ada rangkaian paralel dan ini rangkaian seri. Jadi kita harus cari dulu satu-satu. Yang pertama adalah rangkaian paralel, yaitu K1 sama K2-nya. Kalau paralel tadi langsung ditambahkan ya. Sama dengan K1 ditambah K2. Karena K1 dan K2-nya sama, yaitu sama dengan K, jadi kita bisa langsung tambahkan. Sehingga K ditambah K sama dengan 2K. Kemudian nih, ini kan sudah
sudah jadi satu ya, K1 sama K2-nya. Nah, nanti gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah K1, K2 atau kita sebut dengan KP1, dan ini adalah K-nya atau K3-nya yang ini. Nah, jadi kalau bentuknya sudah seperti ini, langsung saja kita serikan, di mana rumus seri tadi adalah 1 per KT sama dengan 1 per K3 yang ini, ditambah 1 per KP1, ini KP ya maksudnya, KP1. K3 itu tadi sama dengan K. KP1-nya itu tadi kita cari 2K. 2K, jadi seperti ini. Kemudian karena penyebutnya itu berbeda, kita tidak bisa langsung samakan. Kita tidak bisa langsung tambahkan, jadi kita samakan dulu penyebutnya. 2K ya. 2 dibagi 1, 2 dikali 1, 2. Kemudian 2 dibagi 2, itu hasilnya 1. 1 dikali 1, 1. Jadi karena penyebutnya sudah sama, langsung kita bisa tambahkan. 2 tambah 1 itu hasilnya 3. Jadi hasil 3 per 2K nanti ya. Kemudian ini kan hasilnya 1 per, ini per juga. Jadi kita bisa kalikan. KT-nya 3KT per 2K. Terus 3-nya pindah ruas, jadinya KT-nya sendiri 2K per 3. Nah, kalau kita sudah mendapatkan K-nya, yang ditanyakan adalah K keseluruhan atau konstanta pegas keseluruhan ketika diberi gaya ya. Jadi kita masukkan rumus ke hukum Hooke lagi, kembali ke hukum Hooke, mana gayanya adalah 10 Newton. K-nya kita dapat 2K per 3, delta X-nya adalah 2. 2K kali 2 adalah 4K, 3 kali 40 adalah 120. Ini kali silang ya. Karena K yang ditanyakan berarti 4-nya pindah. 120 per 4 sama dengan 30.